Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Polos Tiar TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita mengaji dan mengkaji di program kesayangan kita, Titian. Kali ini kita akan lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat beliau, sudah seharusnya kita itu akrab dengan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keakraban, kedekatan inilah yang nantinya itu akan menumbuhkan mahabbah Rasulullah, rasa cinta kepada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih dekat dengan baginda Nabi. Dengan membaca kitab-kitab sirah nabawiyah, baik yang Arab atau yang versi terjemahan. Membaca buku-buku biografi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau jika kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala faham bahasa Arab, kita bisa mempelajari Al-Qur'an dan tafsirnya. Kali ini akan saya sajikan beberapa ayat. Apa sih kata Al-Quran tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebelum itu saya mau berkisah sebentar. Sepeninggal baginda Nabi, umat Islam dirundung duka mendalam saat itu. Bahkan ada beberapa muslimin yang sesungguhnya menjumpai masa hidup baginda Nabi, tapi karena belum sempat sowan, sampai akhirnya baginda Nabi berpulang ke rahmatullah, menyesal luar biasa. Tentu mereka yang hidup sezaman dengan baginda Nabi dan beriman kepada baginda Nabi, tapi kalau tak pernah tatap muka dengan baginda Nabi, tidak dikategorikan sahabat atau sahabat belum. Syarat disebut sahabat Nabi itu dua. Satu, beriman dengan risalah yang disampaikan oleh baginda Nabi. Dua, pernah bertatap muka langsung. Nah, ini banyak kaum muslimin yang sesungguhnya menangi, tapi belum pernah sempat sowan kepada baginda Nabi. Jadi ketika baginda Nabi wafat, berpulang ke rahmatullah, muslimin yang belum kopro sowan ini getunnya luar biasa. Emani rerek kurang sempat sowan. Nah, ini yang getun-getun ini sowan kepada para sahabat senior yang terdekat dengan baginda Nabi. Ya, para sahabat khulafa rasyidin itu. Ada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah.
Sowan datang ke sahabat Umar bin Khattab. Pak Umar, saya ini sesungguhnya kuangen dengan baginda Nabi. Tapi apa daya saya belum kober sowan, beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Mbok yo panjenengan berkenan mengisahkan tentang sosok mulia beliau. Nangis Umar. Sahabat Umar nangis seketika. Setelah nangisnya reda, jawab, bagaimana mungkin aku mampu mendeskripsikan dengan kata-kata sosok yang terlampau sempurna. Coba kamu sowan ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sowan ke sahabat Abu Bakar. Bapak Abu Bakar, tolong panjenengan berkenan mengisahkan kepada saya mulianya baginda Nabi. Nangis lagi Abu Bakar dengan jawaban yang sama. Saking sempurnanya, luhurnya, budi pekerti baginda Nabi, tak satu pun sahabat itu bisa mendeskripsikan dalam kata-kata. Terakhir, sowan ke Ummul Mukminin, istri baginda Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Ummul Mukminin, wahai ibu seluruh mukminin, mbok ya panjenengan berkenan cerita ke kita tentang sosok baginda Nabi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menangis dan menjawab yang sama. Dalam hadis beliau mengucapkan baginda Nabi itu kana khuluquhul Quran. Akhlaknya baginda Nabi itu ya Al-Quran itu, kata Sayyidah Aisyah. Jadi baginda Nabi itu ya Al-Quran berjalan itu. Nah, kita akan sajikan nih beberapa ayat. Apa sih kata Al-Quran tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan kemana-mana bro, tetap di Titiya. Sebagaimana yang disampaikan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa baginda Nabi itu ya Al-Quran itu akhlaknya. Nah, akan saya sajikan beberapa ayat. Apa sih kata Al-Quran tentang sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beberapa saja boleh. Yang pertama adalah di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman, kami Allah tak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta raya. Rahmat itu secara etimologis itu artinya kasih sayang. Jadi diutusnya baginda Nabi adalah sebagai kasih sayang ilahi kepada semesta raya. Rahmat. Nah, kalau menurut pandangan beberapa mufassir, yang dimaksud rahmat di sini itu ada dua. Ada rahmat dunyawiyah, ada rahmat ukhrawiyah.
Ada sisi kasih sayang duniawi, ada sisi kasih sayang akhirat. Semisal begini, rahmat dunyawiyah adalah satu, bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan adalah bertugas untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang, dari kesesatan menuju hidayah. Nah, tentu ini bagian dari rahmat dunyawiyah dan dirasakan oleh umatnya ketika di dunia. Tentu para sahabat sebelum beliau-beliau ini memeluk Islam, tentu beliau ini tidak mengenal bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi berkat risalah yang disampaikan oleh baginda Nabi, para sahabat terselamatkan. Yang tadinya tidak mengenal la ilaha illallah menjadi mengenal, merasakan, membuktikan, dan terpatri dalam hati. Contoh rahmat dunyawiyah berikutnya adalah begini, Bol. Sebelum baginda Nabi itu jadi Rasul ya, baginda Nabi itu sudah menjadi sosok yang nyenengno. Jadi tak pernah dalam profil beliau sebelum diutus jadi Rasul, baginda Nabi itu sudah model orangnya itu nyenengno terhadap siapapun, baik terhadap siapa, sayang terhadap siapapun. Makanya sebelum diangkat atau berstatus sebagai Rasul, baginda Nabi itu sudah masyhur, terkenal dengan Al-Amin, sosok yang terpercaya, karena baginda Nabi popularitasnya itu sudah terbangun sebagai sosok yang indah di mata manusia saat itu. Jadi bolo ya, siapapun orangnya, belum berinteraksi dengan Nabi, baru bermuwajahat tok, baru melihat wajah beliau, iku wis nggarai seneng. Wis nggarai seneng. Itu termasuk contoh rahmat dunyawiyah. Kasih sayang Nabi kepada semesta raya itu sudah bisa terasa di dunia. Yang kedua tadi adalah rahmat ukhrawiyah. Baginda Nabi disetatuskan oleh Allah sebagai rahmat semesta raya. Ketika nanti di akhirat, contohnya adalah baginda Nabi punya atau dianugerahi hak syafaat. Nah, ini rahmat ukhrawiyah. Itu satu ya. Apa kata Quran tentang beliau? Yang pertama adalah beliau sebagai rahmat bagi semesta raya. Yang kedua, apa yang dikatakan Al-Quran tentang baginda? Di surah Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad, kata Allah, sesungguhnya selalu berada pada kemuliaan akhlak. Engkau Muhammad sesungguhnya selalu berada pada budi pekerti yang luhur. Ini ada hubungannya dengan rahmat dunyawiyah tadi. Nabi itu sebelum memproklamirkan diri sebagai seorang Rasul,
itu ya sudah dikenal sebagai orang baik. Baik, nyenengno, membuat orang sumringah, pokoknya apik tok. Nah, reputasi Nabi itu sudah terbangun hebat. Makanya begini, pertama ketika beliau diperintah sama Allah berdakwah secara terang-terangan. Jadi baginda Nabi itu fase dakwahnya itu dua bolo. Fase sembunyi-sembunyi, ada fase terang-terangan. Fase sembunyi-sembunyi ini kalau dalam kitab Fiqhus Sirah karya Asy-Syaikh Profesor Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala, fase sembunyi itu dilewati baginda Nabi 3 tahun. Setelah itu fase terang-terangan, artinya baginda Nabi sudah harus go public bahwa beliau adalah utusan Allah. Berangkat Nabi bikin woro-woro kepada seluruh manusia waktu itu. Pengumuman. Baginda Nabi naik ke Bukit Sofa menyeru seluruh manusia. Karena reputasi baginda Nabi itu sudah baik, bahkan luar biasa istimewa di mata manusia saat itu, baginda Nabi mengumpulkan manusia itu nggak butuh waktu lama, bolo. Karena manusia sudah pasti tahu Muhammad itu selalu nggak pernah bohong. Kumpul ini semua manusia nih, baginda Nabi di atas Bukit Sofa, manusia kumpul. Lalu baginda Nabi bertanya, wahai manusia, dalam hadis, seandainya aku infokan kepada kalian, ada musuh menyerang kita di pagi hari dan sore hari, apakah kalian percaya? Semua serempak menjawab, percaya Muhammad. Lalu Nabi kemudian menjawab sesuatu yang mengejutkan mereka. Apa itu, bolo? Tetap di Titian, jangan kemana-mana. Kembali kita mengaji di program kesayangan kita, Titian. Nabi naik ke Bukit Sofa, memobilisasi massa untuk berkumpul. Wahai sekalian manusia, jika hari ini aku infokan bahwa musuh menyerang kita di pagi dan petang, apakah kalian percaya? Ya, kami pasti percaya kepada engkau Muhammad. Lalu kemudian Nabi memaklumatkan sesuatu yang membuat mereka ini berubah penilaiannya terhadap baginda Nabi. Inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Dalam hadis, ketahuilah wahai sekalian manusia bahwasanya aku adalah seorang pemberi peringatan. Aku adalah pemberi peringatan, seorang utusan Allah, utusan Tuhan untuk menyelamatkan engkau dari siksa yang pedih. Wah, ini langsung mengubah statement ini, maklumat ini itu langsung mengubah 180 derajat penilaian orang kepada sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya Muhammad itu diidolakan, disegani, dihormati. Saat itu baginda Nabi mulai dicemooh. Termasuk oleh sang paman beliau sendiri, Abu Lahab. Seketika Abu Lahab, tabballaka ya Muhammad. Oh, boy mat kon. Alihada jama'tana. Kon ngumpulna awake dhewe sakmene akeh. Mek ngrungokno iki tok ta. Ngrungokno awakmu ngaku utusan Allah. Tabballaka. Kurang ajar kon.
Itulah kenapa Allah ganti mencemooh Abu Lahab dengan surat Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu Nabi boleh. Jadi yang kedua itu baginda Nabi itu akhlaknya luhur sekali. Berikutnya, apa yang dikatakan Al-Quran tentang baginda Nabi di surat Al-Ahzab ayat 56. Bahwa Allah dan para malaikat itu bersalawat untuk baginda Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan beserta para malaikatnya itu bersolawat kepada baginda Nabi. Bolo, kata-kata salawat secara etimologis itu punya 3 makna. Yang pertama, jika salawat itu dinisbatkan kepada Allah seperti di surat tadi, sesungguhnya Allah bersolawat, artinya Allah senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayang. Makna solawat yang kedua adalah mendoakan atau membaca solawat dan para malaikat bersolawat. Jadi Allah bersolawat dengan malaikat bersolawat itu maknanya beda, Bro. Allah bersolawat itu maknanya Allah melimpahkan rahmat selalu, always. Kalau malaikat bersolawat, malaikat membaca solawat. Yang ketiga makna solawat adalah sholat sendiri. Seperti kita mau sholat, usolli, saya sholat. Itu Bolo ya. Ini yang menarik di sini Bolo. Kalau kita cermati ya, seluruh ibadah dalam konstitusi syariah semuanya berkiblat dan mengikuti sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu. Saya ulangi lagi, seluruh ibadah dalam konstitusi syariah itu mengikuti baginda Nabi kecuali satu, sebagaimana yang didawuhkan oleh Habib Umar Al-Hafidh dari Yaman. Semua ibadah mengikuti baginda Nabi kecuali satu, apa? Yaitu bersolawat. Bersolawat itu langsung kiblatnya sama Allah. Di surah Al-Ahzab ayat 56 tadi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas baginda Nabi. Seluruh ibadah mengikuti baginda Nabi kecuali satu, apa? Solawat. Karena solawat langsung yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apa yang dikatakan Al-Quran tentang sosok agung baginda Nabi. Baginda Nabi adalah Rasul terakhir. Sebagaimana tersebutkan di surah Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu ayah dari pria dewasa di antara kalian. Maksudnya begini, Bro. Sebagaimana kita tahu, baginda Nabi itu punya putra 3 ya. Ada putra putri, yang putra kan 3. Ada Qasim, ada Abdullah, kemudian ada Ibrahim. Makanya putra pertama Qasim ini baginda Nabi punya julukan ya Abul Qasim, wahai ayahnya Qasim. Ketiga-tiganya ini meninggal di usia kanak-kanak. Ayat ini menegaskan, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad
bukanlah ayah dari salah satu pria manapun di antara kalian. Ini penting untuk konstitusi syariah. Ini penting untuk konstitusi tauhid. Walakin tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Baginda Nabi yang dikatakan Al-Quran kepada beliau bahwa beliau adalah utusan Allah dan beliau adalah penutup para nabi, maka bolo tak mungkin lagi secara legal formal syariah ada gelar kenabian. Itulah kenapa beberapa ulama ilmu kalam punya pandangan nanti ketika Nabi Isa bin Maryam alaihissalam turun tidak lagi berstatus sebagai nabi. Karena status kenabian sudah paripurna sejak diutusnya baginda Nabi. 4 tadi bolo. Apa yang dikatakan Al-Quran. 1, beliau adalah rahmat semesta raya. 2, beliau berbudi pekerti luhur. 3, Allah dan malaikat bersalawat untuk beliau. 4, beliau penutup para nabi. Terima kasih bolo telah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan menambahkan kecintaan kita kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV